Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 080 ingin mempresentasikan mengenai final report kami. Di sini FRI 080 beranggotakan Saya Adinda Diastiningrum dengan NIM 12011180217. Selanjutnya saya Muhammad Ihsan Caniago dengan NIM 120803556. Saya Nadia Kalista Siahaan dengan NIM 120118240. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai praktikum perancangan bisnis. Yang pertama ada gambaran bisnis, yaitu ada company name, yaitu Siblings Company. Kedua ada product name, yaitu Tandu Baren. Yang ketiga ada type of business activity, yaitu CV. Yang keempat ada company address, yaitu Jalan Sentul Citerep, Kelurahan Karang, Asem Barat, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yang kelima ada business field, yaitu manufaktur. Yang keenam ada owner, yaitu Muhammad Ihsan Caniago. Dan yang terakhir ada tagline-nya, for you, for your beloved, for better life. Selanjutnya ada analisis STP dan marketing mix. Yang pertama ada segmenting, yaitu Baren akan lebih fokus ditawarkan ke wilayah-wilayah rawan bencana alam, seperti DKI Jakarta, yang mana sering terjadi banjir tahunan. Kemudian ada targeting, target pemasaran produk Tandu Baren, yaitu pihak rumah sakit yang ada di Indonesia, tim Basarnas, TNI atau Polri. Dan yang terakhir ada positioning, Siblings Company merupakan perusahaan yang inovatif yang mampu berinovasi dalam mengembangkan produk alat kesehatan dengan menambahkan berbagai fitur dalam produk yang diproduksi dan melakukan strategi positioning selective specialization. Selanjutnya ada analisis marketing mix. Yang pertama ada produk. Produk yang akan dijual oleh Siblings Company adalah Tandu Baren yang merupakan salah satu alat transportasi yang biasa digunakan seseorang atau seorang pasien ketika dalam keadaan darurat. Kemudian ada place. Siblings Company memiliki manufaktur, gudang, dan toko resmi yang berlokasi di DKI Jakarta. Selain itu, terdapat juga pendistribusian yang ditujukan kepada apotek, toko peralatan kesehatan, dan online marketplace. Kemudian ada price, Tandu Baren akan dijual dengan harga sebesar 2.500.000 per produk. Dan yang terakhir ada promotion, promosi yang dilakukan oleh Siblings Company yaitu dengan menawarkan produk langsung ke konsumen dan membuat iklan di layanan website perusahaan. Selanjutnya ada strategi rencana pemasaran. Yang pertama ada demand forecasting dengan demand sebesar 7.814. Yang kedua ada sales volume analysis dari tahun 2022 sampai tahun 2027. Untuk amount of buyer-nya dapat dilihat pada tabel production volume. Yang ketiga ada sales target analysis dari tahun 2022 sampai tahun 2027 dengan amount of buyer-nya dapat dilihat pada tabel sales target based on field survey. Selanjutnya ada rencana produksi. Yang pertama ada product direct material cost, di mana terdiri dari 10 komponen dengan total produk material cost dari tahun 2022 sampai tahun 2026 dapat dilihat pada tabel total produk material cost. Yang kedua ada packaging and holding direct material cost. Untuk komponennya ada dua, yaitu kardus dan bubble wrap. Untuk total cost of product packaging dari tahun 2022 sampai tahun 2026 dapat dilihat pada tabel tersebut. Dan untuk total packaging ditambah holding product dapat dilihat pada tabel paling bawah, yaitu total packaging plus holding product dari tahun 2022 sampai tahun 2026. Selanjutnya, di sini ada rencana produksi dari perusahaan Siblings Company, yaitu pertama ada order direct material cost yang terdiri dari 10 komponen dengan total order cost dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada total direct material cost, di mana di sini merupakan penjabaran
total direct material cost dari tahun 2022 hingga tahun 2026. Selanjutnya, di sini ada produk indirect material cost yang terdiri dari 3 item dengan total dapat dilihat pada gambar. Lalu holding cost indirect material cost, di mana dengan percentage of holding cost ada sebesar 0,75% dengan total material holding cost dapat dilihat pada gambar. Lalu total indirect material cost pada tahun 2022 hingga tahun 2026 totalnya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada rencana SDM, di mana poin pertama yaitu ada supply research needed before recruitment. Di mana di sini dibutuhkan posisi sebanyak 7 dengan total employee pada tahun 2022 hingga tahun 2024 sama, yaitu sebesar 27 employee. Selanjutnya di sini ada poin kedua yaitu pada rencana SDM forecasting supply research needed after recruitment, di mana posisi yang dibutuhkan yaitu ada 11 dengan total employee pada tahun 2025 sampai tahun 2026 sebesar 32 employee dengan production capacity per tahun yaitu sebesar 5.833 dan working days, working hour serta standard time dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada proyeksi keuangan investment cost. Di sini terdapat 10 fasilitas pada perusahaan dengan total pada tahun 2022 hingga tahun 2026 dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada pada fasilitas tools. Di sini ada baut L dan baut JF dengan total tiap item dapat dilihat pada gambar. Next. Selanjutnya di sini ada transportation terdiri dari 2 dengan total dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada general administration yang terdiri dari 11 item dengan total dapat dilihat pada gambar. Baiklah, selanjutnya ada direct labor cost dengan cost description yang tertera pada tabel dan terdapat total biaya pada bagian bawah tabel. Selanjutnya ada proyeksi keuangan untuk executive labor cost dengan cost description sesuai yang tertera pada bagian kiri tabel dengan total biaya pada bagian bawah tabel. Selanjutnya ada proyeksi untuk indirect labor cost dengan cost description pada bagian kiri tabel dan total biaya pada bagian bawah tabel. Lalu, kita memasuki proyeksi keuangan untuk production and operational cost, di mana semua poin-poin pada bagian kiri tabel diproyeksikan sesuai tahun atau periode yang terdiri dari beberapa bagian yaitu direct cost, factory overhead cost, dan operating cost. Selanjutnya, pada cost of goods sold, kita dapat melihat beberapa bagian yaitu direct cost dan overhead cost. Dan pada bagian paling bawah, yaitu Table of Calculation Product Selling Cost, terdapat percentage profit yang ditargetkan oleh perusahaan mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2026. Nah, pada bagian atas, kita dapat melihat selling volume, production volume, dan final inventory mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2026. Selanjutnya terdapat profit loss yang dibagi menjadi beberapa bagian yaitu income, cost of goods sold, cost of goods manufactured, lalu ada direct cost, dan factory overhead cost.
Dan satu bagian lagi dari profit loss yaitu operational cost. Nah, pada bagian bawah dari tabel ini kita dapat melihat EBIT, yaitu earning before interest and tax, lalu terdapat interest expense, lalu terdapat EBT atau earning before tax, lalu terdapat tax sebesar 1%, dan EAIT, yaitu earning after interest and tax. Nah, di sini kita dapat melihat cash flow yang terbagi dua, yaitu estimate cash inflow dan estimate cash outflow mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2026. Dan pada bagian bawah tabel kita dapat melihat tiga kesimpulan dari net cash flow, lalu ada beginning cash balance dan final cash balance. Nah, selanjutnya di sini kita dapat melihat balance sheet. Balance sheet ini digunakan untuk mengecek apakah pemasukan dan pengeluaran dari siblings company itu sama dengan 0 atau balance. Dan sesuai pada tabel berikut, dapat dilihat mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2026 keuangan pada siblings company balance. Selanjutnya ada analisis kelayakan. Oke, untuk NPV dan payback period kita dapat dengan interest rate sebesar 8%, kita mendapatkan net present value sebesar Rp5.040.330.361 dengan payback period selama 2,5 tahun dan break even point sebesar 0,8 atau dibulatkan menjadi 1. Selanjutnya, IRR. Nah, pada IRR ini terdapat table of interpolation calculation, di mana kita dapat menyimpulkan pada tabel di bawahnya, yaitu dengan percentage increase 33%, kita dapat menghasilkan terdapat NPV sebesar Rp725.269.843. Lalu pada percentage increase 41%, terdapat NPV sebesar Rp16.309.575 dengan IRR sebesar 40,82%. Lalu ada BCR. Nah, di BCR ini dengan memperhitungkan cash inflow, cash outflow, lalu ada interest sebesar 8%, lalu ada cash in dan cash out present worth, kita mendapatkan BCR sebesar 1,17. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai perancangan, tata letak, dan fasilitas mengenai produk kami, yaitu Tando Baren. Yang pertama ada jarak antar supplier dengan kandidat lokasi. Yang pertama ada PT Plastik Jaya to Sablings Company A dengan jarak 44,9 km. Yang kedua ada PT Karisma Jaya bersama to Sablings Company A dengan jarak 32,8 km. Yang ketiga ada PT Cahaya Bekasi Bajatama to Sablings Company A dengan jarak 17,3 km. Yang keempat ada PT Plastik Jaya to Sablings Company B dengan jarak 39,2 km. Kelima ada PT Karisma Jaya bersama to Sablings Company B dengan jarak 35,8 km. Yang keenam ada PT Cahaya Bekasi Bajatama to Sablings Company B dengan jarak 49,6 km. Ketujuh ada PT Plastik Jaya to Sablings Company C dengan jarak 59,5 km. Yang ke-8 ada PT Karisma Jaya bersama to Sablings Company C dengan jarak 56,1. Dan yang terakhir ada PT Cahaya Bekasi Bajatama to Sablings Company C dengan jarak 69,9 km. Selanjutnya ada pemilihan dengan faktor rating. Yang pertama itu determining score for each factor in every
alternatif. Untuk yang faktor kuantitatif itu ada UMK, Land Cost, Available Land, PT Pasti Jaya, PT Karisma Jaya Bersama, dan PT Cahaya Bekasi Bajatama. Untuk alternatifnya ada Company A, Company B, dan Company C. Kemudian setelah itu kita akan masuki normalization dengan faktor kualitatifnya, yaitu ada UMK, Land Cost, Availability Land, setelah itu kita masuk ke normalization dengan qualitative factor, yaitu ada UMK, Land Cost, Availability Land, PT Pasti Jaya, PT Karisma Jaya Bersama, PT Cahaya Bekasi Bajatama. Dengan alternatifnya ada Company A, Company B, dan Company C. Yang tabel paling bawah itu ada qualitative factor, di mana ada akses transportasi, kualitas SDM, sosial budaya masyarakat, dan keamanan terhadap bencana alam. Dengan alternatifnya terdiri dari Company A, Company B, dan Company C. Selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel kualitatif dan kuantitatif, di mana terdapat beberapa faktor sesuai dengan faktor masing-masing. Di mana alternatif pertama itu ada di Kabupaten Bogor, alternatif kedua ada Kabupaten Karawang, dan alternatif ketiga ada di Kabupaten Bekasi. Dengan totalnya dapat dilihat pada tabel paling bawah. Dan untuk kesimpulannya, lokasi yang terpilih untuk lokasi pabrik adalah Kabupaten Bogor, karena Kabupaten Bogor meraih skor tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi dengan skor sebesar 78,46. Selanjutnya kita masuki routing sheet, di mana demand-nya 7.814 unit per tahunnya. Untuk working days per tahunnya itu 284 hari per tahun, working hour-nya 7 jam, untuk working day per week itu 6 hari per minggu. Berdasarkan perhitungan routing sheet, maka didapatkan data sebagai berikut. Untuk scrap terbesar berada pada part kerangka, tepatnya pada step operasi kedua, yaitu sebesar 26%. Dan total mesin yang dibutuhkan ialah 15 unit. Untuk tabel routing sheet dapat dilihat pada gambar tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada stacking maksimum jumlah MHE yang terpilih, di mana dapat dilihat pada gambar. Keterkaitan antar elemennya dapat dilihat pada gambar jumlah stacking yang terdapat pada setiap elemen. Selanjutnya di sini ada unit lot sebesar 37 dengan faktor 1 dan 37. Dengan waktu masing-masing dari faktornya yaitu 1466 dan 116. Lalu di sini ada kalkulasi dari jumlah waktu pengantaran, di mana didapatkan kesimpulan yaitu jumlah waktu pengantaran yang paling optimal dan jumlah frekuensi pengantaran untuk masing-masing proses dapat dilihat pada gambar. Next. Selanjutnya ada luas area, yaitu pada area office, di mana ada fasilitas yang tertera, yaitu ruangan CEO dan karyawan yang dapat dilihat detailnya pada gambar. Terus selanjutnya ada ruang rapat, ruang santai, dan dapur. Dengan total areanya yaitu sebesar 210 meter persegi. Lalu kita memasuki luas area untuk production floor. Nah, di sini terdapat sekian banyak fasilitas dengan inisialnya masing-masing, dengan jumlah yang dibutuhkan pada masing-masing fasilitas tersebut. Dari perhitungan pada tabel ini dapat disimpulkan bahwasanya untuk production floor kita membutuhkan total area sebesar 1.805 meter persegi. Lalu kita memasuki FTC. Nah, berdasarkan tabel di atas,
didapatkan hasil dari FTC cost yaitu sebesar Rp648.410. Dari hasil tersebut dapat dihitung untuk hasil penjumlahan dari total biaya yang keluar di setiap pekerjaan stasiun sama dengan hasil penjumlahan dari total biaya yang masuk di setiap stasiun kerja, yaitu sebesar Rp648.410. Selanjutnya, initial layout. Nah, berikut merupakan layout dari Siblings Company dengan keterangan initial dan facility name pada bagian kiri, pada tabel bagian kiri, dan pada bagian kanan yang terdapat kotak-kotak dengan berbagai macam warna ini merupakan layout dari Siblings Company. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat final layout dari Siblings Company. Baiklah, sekian ada final layout dari Siblings Company. Final layout tadi sekaligus mengakhiri presentasi dari Siblings Company FRI 80. Terima kasih atas perhatian Anda. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.